Februari 2001, terjadi salah satu tragedi mengerikan yang melanda kota Sampit, Kalimantan Tengah. Orang-orang saling memburu, membakar rumah, dan darah mengalir di jalanan kota, hingga membuat kota kecil yang tenang berubah menjadi neraka dalam sekejap. Satu persatu rumah terbakar. Jalanan sepi berubah menjadi medan perang antar etnis suku. Konflik terjadi antara suku asli Dayak dengan suku Madura yang menjadi pendatang di kota ini. Dalam hitungan hari, kota ini berubah menjadi lautan api dan menimbulkan ketakutan yang mendalam. Sampit, Kalimantan Tengah merupakan kota kecil yang dikelilingi hutan tropis. Warga hidup dari hasil bumi. Sebelum tragedi Februari 2001, ini hanyalah kota biasa, di mana suku Dayak, Madura, Banjar, maupun Jawa hidup berdampingan. Mereka berdagang bersama, bekerja di pasar, bahkan menikah antar suku. Namun, di bulan Februari 2001, semua ketenangan itu berubah seketika. Apa yang sebenarnya terjadi di Sampit tahun 2001? Dalam dokumenter ini, Histopolitika akan memahami kenapa tragedi ini bisa terjadi, dan diharapkan menjadi pembelajaran untuk anak cucu kita mendatang agar selalu senantiasa damai, hidup dalam bersuku, dan berbangsa. Kerusuhan konflik tidak pernah lahir dalam semalam. Di balik setiap ledakan amarah, selalu ada bara api yang lama dipendam. Untuk memahami tragedi Sampit 2001, kita harus menengok jauh ke belakang, ke tahun 1970-an, ketika pemerintah Orde Baru pada saat itu mencanangkan program transmigrasi. Ribuan keluarga dari Jawa, Bali, dan Madura dikirim ke Kalimantan dan Sumatera. Salah satu tujuannya di Kalimantan Tengah. Mereka mencari kehidupan baru, ladang pekerjaan, tanah subur, dan harapan. Namun, bagi masyarakat lokal Dayak, kedatangan pendatang baru membawa perubahan besar-besaran di sektor sosial, ekonomi, dan budaya. Orang Madura datang dari daerah yang tandus dan pesisir pulau, yang dikenal sebagai pekerja keras, ulet, dan agresif dalam berdagang. Orang Madura dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. Perlahan, mereka mulai menguasai perputaran ekonomi maupun sosial di Sampit. Perbedaan karakter, gaya hidup, dan bahasa perlahan menciptakan jarak antara masyarakat lokal dengan pendatang. Di pasar, lahan kerja, hingga ranah sosial, persaingan semakin terasa ketat. Sebagian masyarakat lokal merasa tersisih di tanah mereka sendiri. Sejumlah bentrokan kecil sudah terjadi sejak tahun 1990-an, tapi diabaikan oleh pemerintah pusat. Hingga akhirnya ketegangan itu menumpuk. Bara kecil itu menunggu percikan, dan percikan itu datang di tahun 2001. Pada pertengahan Desember tahun 2000, di desa Kerengpangi, terjadi bentrokan antar kelompok suku Dayak dan Madura. Hal ini disebabkan adanya korban jiwa dalam perkelahian di sebuah tempat hiburan di desa pertambangan emas Ampali. Korban bernama Sandong, seorang etnis suku Dayak yang tewas akibat luka bacok yang menurut warga sekitar, Sandong sempat cekcok dan berkelahi dengan beberapa orang suku Madura. Nyawa Sandong tidak tertolong setelah dikeroyok. Aparat kepolisian tidak tinggal diam atas peristiwa tersebut. Aparat kemudian segera mencari orang Madura yang diduga menjadi pelaku.
Namun, aparat seperti ketinggalan langkah. Pelaku tersebut segera melarikan diri ke kota Kerengpangi. Peristiwa tersebut menyulut amarah suku Dayak. Di lain kisah, dalam bekapan api amarah, sekelompok suku Dayak menginginkan balas dendam. Mereka menyerang keluarga Matayu, pendatang dari suku Madura di wilayah Kecamatan Baamang. Pengeroyokan itu menewaskan 4 orang dan melukai seorang lainnya. Mengetahui ini, emosi warga Madura pun terbakar. Mereka mengumpulkan warga Madura lain dan berbondong-bondong menyerbu rumah yang diduga menjadi tempat persembunyian pelaku pembunuh keluarga Matayu. Tanpa dipikir panjang, mereka membakar belasan rumah milik warga Dayak asli di sekitar lokasi. Orang Madura pun menguasai Sampit selama 3 hari 3 malam. Di sini, sekelompok orang Madura mengklaim dan mendeklarasikan kota Sampit sebagai Sampang kedua. Hal ini memicu api semakin besar. Warga Dayak merasa geram dan naik pitam. Awal Februari 2001, di sebuah perumahan di Sampit, terjadi perkelahian antara kelompok pemuda Madura dan Dayak. Kabar tentang perkelahian ini menyebar begitu cepat. Dalam hitungan jam, rumor berkembang liar. Katanya ada yang terbunuh. Katanya Tuhan hingga masjid mencari tempat beraman. Tapi di tengah kekacauan, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Cerita dari saksi mata menggambarkan horor yang sulit dipercaya. Ratusan orang tewas. Banyak yang mengungsi ke kapal feri menuju Surabaya dan Madura. Bagi banyak orang, itu bukan lagi soal suku. Itu soal bertahan hidup atau mati. Mandau dan parang bukan sekedar senjata, tapi simbol ketakutan. Dan di tengah kekacauan itu, manusia kehilangan sisi kemanusiaannya. Di saat rakyat saling membunuh, di mana negara berada? Aparat keamanan kewalahan, jumlah pasukan terlalu sedikit. Perintah dari pusat datang terlambat. Pemerintah daerah kehilangan kendali. Komunikasi terputus. Puluhan ribu warga kehilangan rumah. Ratusan keluarga kehilangan anggota keluarganya. Sebagian besar warga Madura meninggalkan tanah itu. Bagi mereka, Kalimantan bukan lagi rumah. Namun di balik kesedihan, ada upaya untuk berdamai. Tokoh adat Dayak dan Madura bertemu. Ritual perdamaian dilakukan. Anak muda mulai tumbuh tanpa beban kebencian lama. Tapi luka itu tetap ada, tak terlihat, tapi terasa. Di setiap pertemuan, di setiap cerita, di setiap nama yang tak lagi disebut. Tes. Di tanah yang dulu terbakar amarah, kini tumbuh harapan baru. Semoga api itu tak pernah menyala lagi. Kita tidak bisa menghapus masa lalu, tapi kita bisa memilih apakah ingin mengulanginya atau belajar darinya. 20 tahun berlalu, Sampit kini damai, sibuk dan modern. Tapi bayang-bayang 2001 masih hidup dalam ingatan banyak orang. Tragedi ini menjadi pengingat bahwa keberagaman tanpa keadilan bisa berubah jadi bencana. Bahwa perbedaan jika dibiarkan tanpa dialog bisa memunculkan dendam. Dan bahwa manusia dalam tekanan dan ketakutan bisa kehilangan rasa kemanusiaannya. Sejarah seperti ini tidak boleh dilupakan. Bukan untuk membuka luka lama, tapi agar generasi berikutnya tahu, kedamaian bukanlah hadiah. Ia
harus dijaga setiap hari.